Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik semuanya. Untuk penugasan workshop hari ini sesuai yang kita rencanakan, yaitu membuat video pembelajaran yang sudah kita rencanakan dengan membuat storyline. Di sini saya contohkan storyline yang saya buat tentang materi sejarah atau mata pelajaran sejarah untuk kelas 10, dan bab yang akan dipelajari atau akan dibuat video pembelajarannya adalah kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, materi ini saya ambil dari e-book atau buku sekolah elektronik yang saya download dari Kemdikbud. Oke, dari storyline yang sudah kita buat sebelumnya, dimulai dari scene yang pertama yang nanti akan ditampilkan adalah PPT dari materi tentang kerajaan dan tampilan webcam dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian juga untuk audio atau suaranya nanti akan diisi dengan suara narasi. Suara narasi penjelasan dari Bapak Ibu. Atau juga bisa ditambah dengan suara latar atau backsound ya, backsound musik. Nah, seperti yang saya mainkan atau backsound musik yang saya pakai ini. Ini bisa download free di website-website yang menyediakan backsound musik. Oke, jadi kita mulai aja dari scene yang pertama, kemudian nanti dilanjut ke scene yang kedua dan ketiga. Nah, tiap scene nanti mungkin kita bisa melakukan pause atau menghentikan sejenak untuk menyiapkan scene yang kedua sampai scene yang terakhir. Oke, dimulai dari membuka aplikasi Screencast-O-Matic yang sudah terinstall sebelumnya. Nah, di sini akan tampil otomatis webcam dari laptop atau webcam yang terhubung dengan laptop. Kemudian untuk menu ini adalah untuk mengatur ukuran layar yang akan direkam, mulai dari yang terkecil sampai kualitas atau resolusi yang paling tinggi ada Full HD atau yang full screen. Nah, atau kita bisa juga melakukan pengaturan manual dengan melakukan drag and drop ukuran atau area layar yang akan kita rekam, dan juga bisa memindahkan ke bagian atau area yang kita inginkan agar penjelasan di suatu materi ini lebih fokus. Untuk mikrofon ini juga otomatis akan muncul pilihannya. Cek. Nah, untuk mikrofon Bapak Ibu, apakah mikrofon tersebut berfungsi atau tidak, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Nah, jika progres atau progress bar di sini berubah-ubah, berarti mikrofon yang Bapak Ibu gunakan bisa atau sudah aktif.
Nah, oke, ini untuk pengaturan webcam bisa diatur aktif atau tidak. Nah, jika kita atur off, dia akan hilang. Nah, kita gunakan webcam juga sehingga siswa juga bisa melihat wajah kita atau wajah dari orang yang menjelaskan materi dalam video. Oke. Yang pertama kita tampilkan materi PPT-nya terlebih dahulu. Nah, materi ini saya dapat dari internet, saya download. Kebetulan materinya tentang sejarah atau kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran dari screen yang nanti kita rekam. Jika mau di slideshow juga bisa. Kalau dibuat seperti ini juga kita bisa langsung pindah-pindah antara slide dengan cepat karena ada list slide yang ada di sebelah kiri ini. Jadi yang terekam nanti adalah bagian yang area kotak dengan garis putus-putus ini. Oke, jadi untuk memulai merekam kita bisa gunakan tombol record ini. Nah, ini sudah mulai merekod. Jadi kita bisa langsung memberikan penjelasan untuk materi PPT ini. Kita bisa pindah-pindah slide. Nah, sambil memberi narasi penjelasan tiap-tiap slide. Nah, jika dirasa ada kendala, kita bisa melakukan pause atau menghentikan proses rekaman untuk sementara. Nah, jika kendala ataupun gangguan sudah bisa dihilangkan, kita bisa melanjutkan. Nah, di sini rekaman hasil record sudah terekam selama 41 detik. Nah, jadi kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol record. Nah, otomatis akan dilanjutkan timing dari waktu record yang sebelumnya berjalan. Nah, oke, cukup, kita pause dulu. Nah, dari storyline yang sudah kita buat, ini yang kedua, scene yang kedua adalah kita putar video tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi contoh video dokumenter tentang bangunan kerajaan-kerajaan. Nah, ini saya download dari YouTube. Nah, di situ nanti ada suara dari video tersebut dan mungkin nanti bisa ditambah dengan suara narasi Bapak Ibu yang memberi penjelasan lebih detail. Nah, jadi kita siapkan dulu atau kita buka video yang sudah di-download. Nah, ini video yang sudah di-download.
Nah, kita atur layarnya, area mana saja yang kita record. Nah, seperti ini kita sesuaikan dengan lebar dari videonya. Oke. Jika sudah siap, kita bisa melanjutkan merekam video dokumenter dan sambil kita memberikan narasi. Nah, suara Bapak Ibu bisa Trawulan, terekam sebuah kecamatan kecil di Kabupaten sambil Mojokerto, Jawa Timur. melihat video dan mendengarkan suara Lebih atau dari audio 700 tahun dari lalu, video kawasan ini menjadi pembelajaran pusat atau dari peradaban video Majapahit dokumenter yang ini. termasyur. Nah, jika Di saat belahan dunia lain mungkin masih suara berselimut kegelapan, Bapak ibu Ibu kota Majapahit, Trawulan, terganggu sudah oleh dengan teknologi, suara budaya, dari dan video militer yang kuat. dokumenter ini, nah kita Kini, bisa berbagai situs peninggalan atur masih bisa ditemukan. volumenya, Warisan berupa volume peninggalan dari kota dan strategi militer suara Majapahit audio. menjadi inspirasi kehidupan ratusan tahun sesudahnya. Jadi Sementara, produk budaya suara dan video ini sastranya masih lestari adalah suara hingga dari hari ini. desktop. Jadi kita bisa nonaktifkan sementara supaya kita bisa menjelaskan atau memberi narasi dari tampilan video yang direkam ini. Nah, di sini kita bisa sambil menjelaskan dari video dokumenter yang ditampilkan ini. Nah, jika Majapahit adalah entitas yang amat penjelasan penting sudah dalam cukup, peradaban di misalnya Indonesia. Beragam kita peninggalan bisa berupa candi dan artefak menunjukkan kembalikan kebesarannya. volume dari video tersebut supaya terekam. Dari zaman Majapahitlah, berbagai khasanah budaya, sastra dan struktur pemerintahan dan militer, bahkan teknologi, diadopsi oleh warga Nusantara sampai ratusan tahun setelahnya. Oke. Dirasa jika sudah cukup, kita pause untuk scene yang kedua ini. Seperti wayang kulit Kita yang lihat akarnya adalah dari wayang slider beber atau Majapahit. waktu Strategi militer yang timelinenya dipakai oleh beberapa sudah kerajaan di menghabiskan Jawa atau sudah hingga terekam Kakawin atau 3 Kitab menit lebih Sutasoma karangan 19 Empu Prapanca detik. yang menjadi inspirasi bagi perumusan dasar negara Pancasila. Oke, kita tutup video dokumenternya. Nah, kemudian scene yang ketiga yaitu menampilkan website, ya, sumber-sumber belajar dari website. Nah, dan ada tambahan webcam juga. Nah, misal sumber belajarnya adalah rumahbelajar.com. Nah, ini kita siapkan dulu tampilan browser yang sudah menampilkan website dari rumahbelajar.com dari Kemdikbud. Nah, di sini kita atur area yang nanti akan kita rekam dari tampilan web rumah belajar. Nah, jika sudah siap untuk memberi penjelasan, kita klik tombol record untuk melanjutkan proses perekaman. Nah, di sini kita sambil browsing, sambil menjelaskan dari tampilan website yang menjadi materi atau sumber belajar lainnya selain PowerPoint dan video dokumenter, entah itu dari YouTube, entah itu kita
membuat sendiri. Nah, contoh misal sumber belajar dari rumah belajar di menu laboratorium Maya misalnya. Nah, misalnya ini untuk mata pelajaran fisika, belajar tentang hukum Hooke, lakukan percobaan. Nah, di sini kita bisa menganimasikan tentang materi pegas menggunakan hukum Hooke. Nah, di sini akan muncul nilai-nilai gaya dan panjangnya. Nah, ini jika menggunakan dua pegas. Jadi menggunakan media-media pembelajaran simulasi seperti ini akan bisa mempercepat materi yang nanti akan bisa diserap oleh siswa. Ya, kita manfaatkan saja sumber-sumber belajar dari website, animasi yang sudah dibuat oleh orang lain yang nanti bisa mendukung penjelasan dari materi yang kita berikan. Kalau kita membuat sendiri pun mungkin agak kesusahan, jadi kita bisa ngambil dari sumber-sumber yang lain. Nah, atau juga bisa mengambil dari Simolek. Jadi kursus-kursus online yang gratis, contohnya yang disediakan oleh simolek.org. Nah, di sini materinya memang disusun sesuai dengan materi-materi yang ada di SMK. Nah, contoh misalnya tentang jaringan komputer, tentang Android, sesuai dengan jurusan SMK masing-masing. Nah, macam-macam materi yang bisa dipelajari di sini. Nah, contoh materi tentang jaringan komputer. Nah, di sini sudah ada materi kursus tentang jaringan komputer. Di sini juga disediakan video. Jadi kita bisa merekod juga. Misalnya ini kita record sambil kita beri penjelasan. Harus membuka installer dari Geometry ini. Langsung saja kita klik next. Next lagi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh Geometry untuk mempermudah kita dalam pembuatan jika seperti ini kita mungkin ini. Materi atau sumber-sumber belajar yang nanti akan kita jelaskan ke siswa akan lebih banyak dan SolarWind. sehingga akan menambah pemahaman dari siswa, misalnya cara menginstal, instalasi dan cara menghemat listrik yang ada. Sebaiknya dua aplikasi ini setting, tidak perlu pengaturan, konfigurasi. Jadi kita Oke, tidak harus membuat langsung sendiri. Saja kita klik next dan install. Nah, di sini akan muncul installer dari WinPicap yang tadi kita. Atau kita wajibkan siswa untuk mengikuti kursus-kursus online gratis ini. Nah,
biasanya nanti setelah mengikuti kursus sampai selesai akan mendapatkan sertifikat ataupun status komplit mengikuti kursus tersebut. Nah, hasil dari sertifikat atau bukti status komplit mengikuti kursus tersebut bisa jadi tugas, ya, jadi bisa jadi tugas, sehingga mau tidak mau siswa harus belajar di dalam kursus tersebut. Jadi ketuntasannya adalah mendapatkan sertifikat digital atau status komplit kursus yang mungkin bisa di screenshot dari halaman akun masing-masing dari siswa yang mengikuti kursus di website tersebut. Oke, jika semua scene sudah di record, nah, kita klik done atau selesai. Nah, akan tampil window seperti ini. Untuk webcam kita juga bisa merubah posisinya, mau ditempatkan di atas atau di bawah. Nah, atau tanpa webcam juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, webcamnya kita tampilkan saja. Nah, kemudian publish to video file. Nah, ini untuk pengaturan size-nya. Kita pilih yang HD size, atau yang kalau full size ini ukurannya lebih kecil sehingga ukuran filenya juga tidak terlalu besar. Nah, jika mau menambahkan note atau catatan di tiap-tiap scene, kita bisa ketik di sini. Nah, misalnya kita play. Nah, ini sudah mulai merekod. Jadi atau kita ketik di detik ke 10, kita beri teks atau caption atau catatan. Nah, kemudian klik add note. Nah, kemudian di detik ke 20 kita juga beri catatan. Note. Nah, terus kita bisa play, kita bisa langsung di posisi menit atau detik keberapa, misalnya ini menit ketiga lebih 3 detik, kita kasih note. Selain suara narasi ada note, misalnya entah itu berupa pertanyaan atau tugas yang kita selipkan di tengah-tengah video. Oke, jika sudah, kita klik save video. Nah, kita beri nama filenya.
kita tunggu proses rendering jadi file dengan format MP4. Oke, proses rendering sudah selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Coba kita buka. Nah, ini sudah mulai merekod. Jadi kita bisa langsung memberikan penjelasan untuk materi PPT ini. Kita bisa pindah-pindah slide. Untuk webcam, kalau tidak kita atur akan otomatis ada di bagian kanan bawah. Jadi saat merender tadi kan saya rubah posisinya, jadi dia ada di sebelah kanan, tapi biarkan saja otomatis, nanti dia akan mengatur sendiri posisinya. Nah, ini kebetulan tadi saya geser sehingga agak ke tengah. Sambil memberi narasi penjelasan tiap-tiap slide. Suara dari video dokumenter ini, nah kita bisa atur mendengar. Nah, suara Bapak Ibu bisa terekam sambil melihat video dan mendengarkan dari YouTube. Sumber percobaan muncul nilai. Jika seperti ini, kita mungkin materi atau sumber-sumber belajar yang nanti akan kita jelaskan ke siswa akan lebih banyak, sehingga akan menambah pemahaman dari siswa. Misalnya cara install, cara setting, pengaturan, konfigurasi. Jadi kita tidak harus membuat sendiri. Untuk suara background dari komputer, nah ini kalau menggunakan versi yang lama yang saya berikan, itu tidak ada pengaturannya, jadi hanya suara narasi. Tapi jika menggunakan versi yang terbaru, ini sudah disediakan, jadi pengaturan untuk suara narasi dan suara komputer audio ini dibedakan, jadi kita bisa tambahkan dua-duanya. Nah, kemudian ada juga pengaturan screen hanya webcam saja atau dua-duanya. Nah, dan untuk editing juga ada proses-proses editing dan penambahan musik atau suara background ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita tambahkan. Nah, kalau kita bandingkan fiturnya antara yang gratis dengan yang berbayar, yang pertama, yang utama masalah durasi. Nah, jika yang kita menggunakan yang versi gratis, durasi maksimal perekaman dalam satu file video adalah 15 menit.
Nah, jika kita menggunakan versi yang berbayar, misal yang deluxe, ini per bulannya 1,6 dolar per bulan, ya kurang lebih kalau kita rupiahkan 1,65, nah sekitar 24.000 atau 25.000 per bulan untuk biaya penggunaan yang versi berbayar untuk yang deluxe. Nah, nanti akan ada banyak fitur-fitur tambahan. Nah, mulai record komputer audio tadi. Nah, jadi yang fitur merekam suara dari komputer audio, misal suara video, kita ngeplay video tadi, untuk yang versi free tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kita bisa mengimport narasi, teks, tulisan atau subtitle. Ini melakukan zoom in, zoom out untuk bagian-bagian yang difokuskan, ya. Atau ada juga screenshot, dan ada juga green screen filter. Nah, jadi yang versi free tidak disediakan, yang versi berbayar baru bisa menambahkan fitur green screen filter. Nah, ini perbedaan fitur-fiturnya. Dari hasil video rekaman kita bisa langsung upload ke YouTube. Ini semua jenis paket free atau paket yang berbayar ini disediakan. Jadi kita tinggal masukkan akun YouTube kita, akan otomatis terupload dan kita bisa share linknya ke siswa atau ke sosial media atau ke e-learning Google Classroom, ini juga bisa. Nah, ini jika ada tambahan musik track. Kalau yang free hanya 30 jenis musik. Kalau yang versi berbayar bisa lebih dari 30. Nah, kemudian yang versi berbayar, yang fitur-fitur tambahan lainnya bisa disimpan di Google Drive, Dropbox, atau Vimeo. Nah, kalau yang versi free tidak bisa. Nah, kemudian yang fitur tambahan lain untuk versi berbayar, nah ini kita bisa coret-coret atau menggambar saat proses rekaman. Nah, misal dalam menjelaskan sesuatu atau menuliskan rumus, kita bisa mencoret-coret layar dengan mouse atau dengan pen USB. Nah, ini untuk lama rekaman. Jadi kalau yang free hanya 15 menit. Nah, kemudian yang free juga ada watermark atau tulisan atau logo dari Screencast-O-Matic, record system audio. Nah, ini kita juga bisa membuat animasi GIF untuk yang versi berbayar. Nah, juga ada tambahan speed to text yang nanti akan jadi subtitle, title atau caption. Jadi saat kita berbicara otomatis akan dijadikan teks di bagian bawah video. Nah, untuk fitur yang lain yang berbayar juga ada editingnya juga. Misal ada bagian-bagian yang tidak sesuai atau bagian yang salah, kita bisa potong. Nah, menambah narasi, kemudian menambah efek-efek yang lain.
Ya, saya rasa untuk membuat video yang bagus, kalau kita memilih yang versi berbayar, ya saya rasa tidak terlalu mahal. Di per bulan kalau kita rupiahkan sekitar 25.000. Nah, tapi itu terserah Bapak Ibu. Kalau yang penting adalah tujuannya tersampaikan, materi yang kita transfer atau knowledge yang kita transfer ke siswa tersampaikan. Jadi yang fitur-fitur green screen, fitur-fitur caption title itu hanya fitur-fitur tambahan saja. Nah, yang penting adalah tujuannya tersampaikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.